Alhamdulillah tadi sudah selesai ya pemeriksaan untuk pasal-pasal yang selanjutnya. Jadi kali ini kita pasalnya pasal 333 tentang ayat 1 tentang perampasan kemerdekaan. Ini terkait dengan laporan Doktif yang peristiwa tanggal 17 di Januari 2025 di restoran Nyonya Suharti. Yang mungkin teman-teman sudah tahu, ini terkait dengan terlapornya yaitu saudari SS dan kawan-kawan. Sela Sokia atau Rahma Ina. Kalau Doktif mah pakai nama aja ya, udah nggak pakai inisial karena fitnahnya udah luar biasa. Dan di sini juga ada penggiringan nanti akan muncul narasi. Ya, akan muncul narasi bahwa dari mereka, dari mana kok bisa terjadi perampasan kebebasan? Kan masih bisa live. Jadi di sini Doktif tekankan itu adalah konteks yang berbeda. 2 kali kebebasan Doktif dirampas. Pada saat yang pertama, pada saat Doktif tidak bisa keluar dari rumah makan tersebut. Dari dalam restoran. Dari dalam restoran. Ya, itu sudah jelas. Kalian semua bisa melihat. Kita punya semua bukti CCTV-nya bahwa pintu restoran itu ditutup oleh mereka, oleh oknum yang mengaku seorang polisi. Ya, di dalam, ternyata di luar dia berganti profesi menjadi seorang TNI. Faisal yang diakui oleh seorang Sela Sokia dengan nama panggungnya dan nama aslinya itu adalah Rahma Ina, ya, itu adalah ajudannya. Yang ingin saya tanyakan ke publik, apakah jabatan seorang Sela Sokia sehingga dia bisa mendapatkan ajudan seorang polisi anggota BRIMOB dengan nama Faisal? Itu yang sampai saat ini tidak terungkap ke publik. Beritanya tenggelam oleh kasus penggiringan opini dari akun-akun bodong, akun-akun bayaran mereka yang jelas Doktif sudah punya buktinya di sini. Dan sepertinya akun-akun itu sekarang sudah mulai tumbang. Ya, jadi penggiringan opini mereka dengan membayar akun-akun tersebut. Dari yang sekian juta sampai 3 digit. Ya, itu semua ada buktinya. Jadi untuk gerombolan sirkus ini, ya, Doktif tekankan lagi, hati-hati. Ketakutan kalian sudah sangat-sangat Doktif rasakan. Sudah kita semua sudah rasakan, bukan Doktif, semua masyarakat. Ya, jadi kalian sudah mulai melakukan penggiringan opini untuk menjatuhkan kredibilitas Doktif. Dan untuk lawyer dari AS ya, juga lawyer dari RG yang ngotot banget, getol banget untuk menjadikan kita, Dr. Oki ataupun Doktif tersangka. Kan kalian sudah melaporkan, menyerahkan laporan kalian ke aparat penegak hukum. Dan aparat penegak hukum penyidik sudah bekerja keras. Kenapa kok kalian getol banget? Kalau tidak ada bukti-bukti yang mengaitkan Doktif, kenapa harus Doktif terkait dengan itu semua? Berarti kalian dong nggak percaya dengan kinerja dari kepolisian, betul nggak? Bang Caca. Kenapa? Karena kalian begitu bencinya dengan Doktif yang begitu lantang membuka kebohongan kalian ini. Stop sudah ya. Kalian para mafia-mafia skincare ini stop melakukan kebohongan publik. Dan nanti akan ada lagi satu lagi kebohongan dari owner flexing dan akan Doktif bongkar ke hadapan kalian. Tunggu aja, insya Allah minggu ini akan terbongkar kembali. Jadi Doktif tidak akan bisa dibongkar. Dok, tadi di dalam diperiksa bawa bukti apa lagi? Bukti baru apa lagi? Buktinya ya bukti-bukti dari rekaman, ya, bukti semua rekaman yang bisa dilihat oleh teman-teman semua masyarakat yang udah jutaan. Dan di sini juga Doktif mohon sekali pengawalan dari Bapak Listio sebagai Bapak Kapolri. Di sini sudah sangat terang benderang seperti kayak apa ya, dugaan-dugaannya bahwa permainan dari konglomerasi skincare ini luar biasa, sudah mulai mengotak-atik teman-teman kita di aparat penegak hukum ini dugaannya. Karena kok kayaknya cepet banget ya gitu. Sedangkan prosesnya Doktif ini kok agak lambat karena apa? Doktif sih berharap memang karena mereka bekerja, cuman karena panjang ya guys ya. Jadi kemarin sudah kalian ketahui lihat bahwa beberapa seperti Sela Sokia, Arif Afanda, Hardi Rukmana, siapa lagi? Mitra suaminya, terus siapa lagi 5 aja ya? Siapa? Irfan yang diakui oleh Sela sebagai manajer. Itu mereka ngamuk-ngamuk ya. Irfan ngamuk mungkin karena omsetnya juga turun, jadi marah banget sama Doktif ya. Untuk Irfan ya, kan kamu yang bilang ngata-ngatain Doktif pada saat tutup pintu mobil, itu kamu ya, Irfan ya. Jadi kamu yang mengata-ngatain Doktif itu pun sudah Doktif laporkan. Ada lagi guys, 5 lagi dipanggil lagi.
tambahan 5 lagi. Jadi itu yang mungkin membuat lama. Jadi dokter sih berpikirnya ingin positif ya, karena banyak saksi yang akan dijadikan tersangka ke depannya. Gitu. Jadi mereka sekarang sangat-sangat panik. Oke ya guys ya, ada pertanyaan. Dok, dari pihak juga hari ini katanya SS juga dipanggil ke ke penyidik hari ini, tapi ditunda nih dok. Jadi hari Rabu. Gimana nih kalau dokter sendiri mendengarnya? Kalau dokter sih sampai saat ini nggak tahu ya soal itu. Dan untuk laporan apapun dokter nggak tahu ya. Mungkin teman-teman bahkan yang mungkin lebih tahu. Mungkin teman-teman lebih tahu sebenarnya ini terkait Ini panggilannya apa? panggilan- Apakah memberikan Iya. keterangan, penjelasan, Ya. atau atas laporan dokter? Itu pun juga dokter nggak tahu. Dok, yang SS mengatakan bahwa akibat review yang dilakukan oleh dokter itu sangat berpengaruh sehingga penurunan omset dan pemecatan karyawan. Nah, mungkin gimana dok tanggapannya? Kan segmen itu dok. Apakah mereka memikirkan kerugian triliunan yang sudah masyarakat rasakan? Bagaimana mereka membeli produk berulang-ulang, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan tidak memberikan hasil atau efek seperti yang mereka janjikan? Apakah mereka pernah memikirkan itu? Bagaimana para emak-emak ART yang berusaha untuk mengumpulkan, menabung uang, meminta ke suaminya dengan harapan oh wajahnya bisa cerah, kulitnya bisa terjadi perubahan, dan ternyata zong. Dan apa yang penjual lakukan? Mereka bilang, oh itu belum ada hasil karena baru 1 pot. Mereka beli 2 pot, 3 pot, 4 pot. Tetapi itu semua hanya bentuk penipuan ke masyarakat. Seharusnya yang dilakukan adalah perbaikan. Seperti yang misalnya terjadi di kasus Dr. Angel. Mereka melakukan perbaikan kok. Mereka membuang, menarik, gitu, menghancurkan, dan mereka memproduksi yang baru. Dan sekarang gimana? Omsetnya membludak. Gitu. Jadi tujuannya dokter cuma satu, perbaikan. Jangan ada masyarakat lagi yang tertipu. Proses ini sudah terjadi bertahun-tahun guys. Masyarakat ini sudah dibodohin bertahun-tahun. Gitu. Mau sampai kapan? Gitu ya. Dokter muncul dengan segala resikonya. Mungkin ya ada yang sekarang tergiring opini, silahkan. Penyidik akan membuktikan. Tapi jangan dilapori seperti ini bakal review produksi yang lain nggak dok? Tentang bahkan tadi dokter juga sempat konsultasi juga, apalagi untuk produk-produk yang tidak memiliki izin edar Badan POM atau yang dengan jelas dokter pada saat melakukan uji lab positif mengandung merkuri, itu pasti dokter akan lantang bicara. Dan apa akibatnya? Pasti bakalan ada buzzer-buzzer yang lebih gencar menyerang dokter karena mereka tidak ingin penjualan merkuri mereka, skincare mereka berbahaya menjadi tidak laku. Ini benar-benar mau memberantas mafia skincare atau gimana sih? Banget. Dok? Banget, itu memang tujuan dari awal dan akan tetap terus dokter lakukan. Dok, kan ada pasal di persekusian itu ada pasal pelecehan seksual yang hilang. Enggak, tetap ada. Jadi pasal pelecehan seksual itu tetap ada karena kalian bisa lihat kan bagaimana mereka amnesia, mereka bilang tidak menyentuh, tidak tersentuh, sedangkan jelas banget dilihat oleh jutaan masyarakat. Ya, ada buktinya. Apa yang kalian mau elakkan? Untung semua itu terlihat dengan jelas. Jadi nggak bisa lagi mereka ngeles. Yang jelas terkait dengan kejadian tanggal 17 itu, yang pertama kita laporin pasal 335. Selanjutnya begitu kita review lagi, review dengan bukti-bukti yang ada, maka muncul pasal-pasal berikutnya yang kebetulan kita sudah laporkan ke sini, dan itu sudah tinggal kita nunggu beberapa panggilan dari tim penyidik untuk memberikan klarifikasi terkait dengan laporan yang kita telah buat. Itu aja sekarang saat ini. Tapi terkait untuk opini-opini yang terjadi selama ini, yang ada sekarang ini terkait bagaimana dokter ataupun dokter O ini kok belum bisa dijadikan tersangka. Saya mohon sebagai kuasa hukum, tim kuasa hukum dokter, kepada senior saya ingin menyampaikan, mohon kepada senior ini, apabila memang Seniornya mungkin Pak Yulianus ya. Pak Yulianus, sampaikan aja Pak Yulianus ya. Saya mohon, memang beliau percaya dengan jalannya hukum ini terkait dengan laporan yang sudah dibuat oleh kliennya, kami mohon percayakanlah kepada teman-teman penyidik dari Polri dan dari Polda ini. Ya, Jadi jangan seakan-akan ingin memberikan tekanan-tekanan kepada para penyidik ataupun para petugas hukum kita, Polda ataupun Polri. Ini untuk memberikan tekanan kepada penyidik agar dokter ini menjadi seorang tersangka. Padahal bukti-bukti yang telah diperlihatkan selama kita di pemeriksaan, alhamdulillah pendapat saya
rekan dari tim juga tidak ada yang menyangkut sama sekali dengan Doktif. Itu aja yang saya ingin garis bawahi. Dan saya juga ada sedikit menyampaikan pesan juga untuk Pak Yulianus ini. Ya, Yulianus. kemarin beliau sempat berstatement bahwa kenapa handphone DS bisa diambil. Itu adalah suatu hoax ya guys. Itu adalah pemberitaan yang sangat hoax ya. Jadi sedangkan dokter juga tantang, tapi ternyata sampai sekarang beliau tidak memberikan klarifikasi. Ya, jadi dan untuk kasus yang dari AS, jadi dokter jelasin ya di sini ya kenapa dokter dilaporkan oleh AS ya, mungkin teman-teman pada belum tahu. Itu dokter aja jelasin. Jadi begini guys, AS itu melaporkan Doktif karena AS merasa tersinggung atas tulisan Doktif atau konten Doktif yang di situ menulis bahwa Fix bukan dokter, just tipper. Ya, jadi di situ beliau tersinggung dengan sebutan bahwa dia bukan dokter. Nah, yang Doktif tekankan, apakah seorang dokter boleh melakukan just tipper? Jadi, jelas jejak digital dia adalah seorang just tipper. Ya, dan mungkinkah jika Doktif membuka kebenaran itu bisa dikenakan dengan pencemaran nama baik, Bang Caca? Setuju. Ya. Itu bisa kita kaitkan dengan pencemaran. Jadi, nama baik. Jadi begini, jika memang Doktif ini membuka suatu kebenaran dan untuk kepentingan publik, maka pencemaran nama baik itu akan gugur dengan sendirinya. Demi hukum. Jadi jangan juga ngotot, kenapa aku nggak naik klien Anda itu memang just tipper. Ya, itu sudah ada jejak digitalnya, itu fakta. Jadi Anda pun harus menerima kenyataan bahwa klien Anda adalah just tipper. Dan seorang dokter tidak boleh melakukan just tipper. Gitu. Itulah makanya. Jadi nanti kan juga prosesnya kan ada yang namanya saksi ahli juga ya. Betul. Jadi kalau misalnya kasusnya pun tidak akan naik, ya harus diterima dengan lapang dada. Bukan dengan menggiring opini, akhirnya bilang, nah kalian lihat kan siapa mafia skincare sesungguhnya sehingga kasusnya nggak naik. Maaf ya Allah. Jadi yang Doktif sayangkan, Anda ini adalah seorang lawyer, bahkan senior ya, senior Bang Caca ya. Tapi kenapa perilaku Anda, perkataan Anda tidak menunjukkan bahwa Anda adalah seorang lawyer yang benar-benar berkualitas? Seperti itu kenapa? Pertanyaannya Doktif. Gitu. Anda memberikan informasi yang sangat menyesatkan. Handphonenya Doktif lah, dibilang Doktif juga diduga mafia, apanya? Itu sudah cukup, jangan menyeret-nyeret opini ke masyarakat, akan kembali ke diri Anda sendiri. Enggak, ya kalau dari akunnya dari yang diduga akunnya buzzer-nya dari DRL itu ada 2 ya. Ada 2. Jadi akun dari podcast itu namanya ya, itu akun dari duganya, itu akun dari buzzer-nya DRL. Itu dia nyebutnya MK dan SP. Yang Doktif ini tanyakan apa hubungannya antara Mahkamah Konstitusi dengan Bang Surya Paloh, di situ dimasukin. Coba dong Doktif mau tanya. Di situ ada tuh MK, SP. Ya, coba Doktif tanya MK itu apa maksudnya? Mahkamah Konstitusi. SP siapa? Bang Surya Paloh, gitu loh. Kalian jangan ngada-ngada deh. Bikin skema, ngikut-ngikutin Doktif yang bikin skema tapi ngada-ngada, nggak ada dasarnya. Gitu. Yang dibilang sebagai apa? Pensupport donatur yang ya itu 10 miliar itu kan udah ngada-ngada semua, guys, lucu. Jadi sekarang udah ngada-ngada. Ada lagi DS itu siapa? Bang Denny Sumargo. Bang Denny Sumargo juga ya dibilang ya sebagai micro influencer. Jadi di sini Bang Denny Sumargo tuh bukan micro influencer, beliau tuh mega ya. Terus siapa lagi dibilang VR itu Tevera. Jadi aliran dananya itu ke mereka, ke Tevera lah, ke si dokter Nanang Masrani lah, ke siapa itu. Dokter tuh ngakak ngeliatin itu, maksudnya apa sih kalian semua ini, gitu loh. Kok bikin skema kok bisa seperti itu. Jadi guys, masyarakat yuk kita buat bareng-bareng untuk semakin cerdas yuk, gitu. Kita lihat fakta ya, bukan giringan opini, bukan hoax. Oke? Makasih. Makasih ya, makasih. Sama baik-baik. Udah, makasih. Asli, cuma kan tadi kan dari masa dari ini mau pakai ini aja. Nanti kalau pakai topeng bikin topeng lagi ya. Ganti-gantian biar nggak bosen kita. Ya. Oke.